Itu kita baru nyebar undangan itu di hari Senin, baru berani nyebar undangan itu di hari Senin di tanggal 21. Podcast Agi, saatmu beraksi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi teman-teman profesional Muslim Astra. Kembali bersama dengan Zikri dari PT Chohatsu Indonesia. Dan masih dalam rangkaian kita ngobrol bareng sama teman-teman kepanitiaan dari Astra Gema Islami. Kalau sebelum-sebelumnya kita sudah banyak membahas keseruan dari teman-teman tim acara, teman-teman MC, dan juga teman-teman yang lainnya. Dan kita masih dalam rangkaian behind the scene, ada apa saja sih atau siapa-siapa saja yang terlibat di dalam kepanitiaan Astra Gema Islami, terutama untuk yang tahun 2023 ini. Dan pada kesempatan malam hari ini, hadir bersama dengan saya ada Mbak Yani. Assalamualaikum Mbak Yani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Zikri. Gimana, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Nih gaya-gaya Mbak Yani ini selalu gini, menyapa terlebih dahulu sebenarnya ya, sebelumnya ya. Jadi ya Mbak Yani mungkin teman-teman Insan Astra udah pada kenal semua. Kalau misalkan yang berkecimpung di HR, di Human Capital, teman-teman DKM, ini banyak bergaul pertamanya biasanya. Kalau saya merasakan ya, karena saya di HR juga, itu yang awal-awal ngeworo-woroin program, ada apa saja yang terupdate di Amanah Astra, itu pasti Mbak Yani yang terdepan gitu. Jadi insya Allah nggak asing. Paling kalau saya agak asing, kalau teman-teman itu agak asing mungkin suaranya. Nah, malam hari ini kesempatan emas. Kita mendengarkan selama kurang lebih 30 menit ke depan suara Mbak Yani, bagaimana Mbak Yani akan bercerita terutama terkait dengan kepesertaan Agi yang luar biasa di tahun ini. Mbak Yani boleh sharing-sharing dikit Mbak Yani ya? Boleh Pak Zikri. Oke, ya. Jadi sebelum, walaupun tadi sudah sedikit diperkenalkan, tambahan sedikit perkenalan mengenai Mbak Yani di Amanah Astra itu tugasnya ngapain aja sebenarnya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di sini sudah nggak asing lagi ya sama saya. Nama saya Triani, berkecimpung di Amanah Astra itu sejak tahun 2019 nih Pak Zikri, dari bulan Mei. Sehari-harinya ngapain ya? Kayaknya nodong teman-teman HR sama DKM deh untuk bantuin program yang ada di Amanah Astra itu pertama. Kedua, nagih-nagihin payroll bagi teman-teman yang belum masuk payrollnya di akhir bulan, kayak gitu aja sih paling. Sama ngejalanin, nawarin program-program yang ada di Amanah Astra itu apa aja untuk bisa kolaborasi bersama, seperti itu. Iya, terasa relate ya dengan yang biasa kita hubungan ya. Dijelaskan, iya. Oke, kalau di awal Mbak Yani udah ketahuan banget nih mau nawarin program, itu udah ketara banget. Iya, jadi kalau teman-teman yang mulai agak sedikit dalam tanda kutip bosan sebelum ditodong sama Mbak Yani, saya punya tips. Mendingan kasih duluan, Mbak Yani tuh nggak bakalan nodong. Kasih duluan. Payroll udah masuk, kasih ke Mbak Yani duluan gitu kan. Kalau misalkan biar nggak kurban, bener, ada kurban, ada apa-apa, kasih aja duluan. Tuh Mbak Yani nggak bakalan cerewet itu, langsung diterima dengan lapang dada. Salah satunya Chohatsu sih ya, nih nggak berani nodong karena selalu tepat waktu, Masya Allah. Dia promo duluan. Apalagi kurban kan, Masya Allah. Alhamdulillah ya. Bayar aja, alhamdulillah Allah beri mudah. Ya, mulai langsung nggak ketinggalan ya promo-promonya ya menjelang kurban ya. Pasti itu. Email udah masuk, blast WA udah masuk, harus langsung ditodong. Oke. Ya, kita nggak ngomongin itu dulu, tapi malam ini Mbak Yani ya, kita masih dalam suasana halal bihalal nih. Jadi tadi kan cerita awal masuk di Amanah Astra itu 2019 ya. 2019 setelah Ramadan. Oh, setelah Ramadan itu langsung bergabung di Amanah Astra ya. Nah, kalau di Agi, terutama di kepanitiaan, itu kira-kira kapan Mbak Yani? 2019 langsung join juga atau kapan tuh? Kalau di Agi sendiri saya bantuin itu di 2020 ya sebagai kepesertaan. Kalau di 2019 kayaknya masih jadi penonton Pak Zikri. Alhamdulillah sih dapat seragam itu. Oh sempat dapat seragam tapi jadi penonton. Join berarti ya?
Iya, Udah sempat sempat join di join. AMDI, betul. Kan waktu itu Oke. acaranya 2 hari ya, Jumat Sabtu ya. Mm. Masih sempet ngerasain yang offline sih, Oke, tapi hanya sekedar jadi menyimak-nyimak saja, penonton. Betul, walaupun belum dapat lagi. seragam panitia ya. Yoi, Lalu terlibat di 2020 untuk ngurusin kepesertaan. betul. Oke. Pesertaan bantuin Bu Rina, karena waktu itu Bu Rina kan masih sendiri ya, jadi belum ada yang Mm. ngebantu terkait dengan undang-undang kepesertaan. Karena offline Mm. itu, waktu itu 2020 sampai 2022 itu online. Online. Banyak yang harus dewain kan dari DKM karena ini kan ngejangkau dari seluruh insan Astra lebih luas ya, terutama di bagian site dan perkebunan. Oke, oke. Nah, itu menarik ya. Itu suatu hal yang Mm, menarik karena kalau kita lihat tanpa kita sadari peserta itu mungkin fondasi yang cukup penting untuk terselenggaranya acara gitu kan. Agi betul, nggak mungkin bisa ada acara kalau misalkan ternyata pesertanya nggak ada. betul, Dari 2020 sudah menangani kepesertaan sampai di 2023 ini. Betul Mbak Yani? betul. Sampai dengan Oh kemarin Agi gitu. 2023. Oke, boleh sedikit lebih mendalam kira-kira perannya itu tugas dan tanggung jawabnya terkait kepesertaan itu apa sih Mbak Yani? Kalau di AGI 2020 itu kan waktu itu awalnya masih menggunakan pendaftaran online ya via amalia.id ya. Nah, itu setiap sore itu aku selalu narikin data udah berapa peserta nih yang udah daftar, karena kan online Oke. ya, tidak dibatasi waktu itu untuk pesertanya ya. Nah, itu sama Bu Rina itu kita ngecek satu-satu perusahaan mana aja yang belum daftar. Kalau belum kita follow up terus, terutama Oke. teman-teman yang di Jabodetabek memastikan untuk bisa partisipasi untuk join di AGI secara online. Terus kalau yang di site dan di kebun itu kita coba minta bantuan dari teman-teman HO kayak di Pama HO dan AL. Karena kan mereka cukup kesulitan ya kalau untuk online karena posisi mereka di kebun dan di site. Paling minta disupport ini aja Pak Zikri sama teman-teman HO kayak wifi atau semacamnya gitu ya untuk mereka bisa join di acara AGI. Waktu itu sih itu Oke. kendalanya. Oke, oh berarti terutama teman-teman yang di site, yang di perkebunan dan lain sebagainya itu tetap berkoordinasi juga dengan di head office-nya gitu untuk Iya, tetap betul. disupport gitu ya. Ya, agar Oh, bisa disupport dari HO. oh gitu. Justru memang tetap dipantau, memastikan teman-teman di site pun juga Ikut bisa join. ikutan Mm-mm, join di halal bihalal gitu ya. betul. Oke, oke, oke. Wah, luar biasa ternyata ya. Sampai sedetail itu ya. Nggak nyangka Iya, saya itu. karena kan acara kayak tadi yang dibilang, acara nggak bisa berlangsung ini kalau nggak ada pesertanya, karena dari Benar. teman-teman kepesertaan sendiri jujur waktu itu hanya benar-benar sampai 2023 itu hanya berdua sama Bu Rina untuk bisa memastikan peserta hadir dan ada di Zoom meeting itu atau di hari kemarin itu sampai dengan hari H. Berdua saja. Berdua saja sama Bu Rina, tapi kalau Bu Rina sendiri memang sebetulnya concern di eksekutif Pak Zikri. Oke, oh, oke, oke, oke. Kalau saya di HR sama artinya nggak lepas dari kontrol Bu Rina, apa aja nih yang mesti saya bantu, apa aja, mana aja perusahaan yang belum, coba sini saya hubungi kalau yang susah-susah gitu sih. Ya, tadi disampaikan Mbak Yani itu mengurusi sekian banyak perusahaan karena kan halal bihalal ini cakupannya nasional ya. Kita di samping kita mengadakannya kan hybrid kan, offline yang juga hadir, beberapa teman-teman hadir, yang online pun juga diharapkan seluruh profesional Muslim Asra bisa bergabung di halal bihalal. Dan yang menarik, yang mengerjakannya hanya berdua Mbak Yani dengan Bu Rina saja. Rina, iya. Berdua. Mantep kan? Nggak kebayang sih sebenarnya. Kaget juga sampai hanya berdua. Di AGI tahun ini itu kan baru keputusannya kemarin ya di tanggal 19 Mei kalau nggak salah.
Jadi kan baru nyebar undangan itu di hari Senin, baru berani nyebar undangan itu di hari Senin di tanggal 21. Aku baru berani nyebar undangan. Oh, Dan berarti seminggu itu memang full untuk concern di kepesertaan. oh, berarti sama ya nariknya mulai sounding ke teman-teman DKM, teman-teman perusahaan, H-7 sebagaimana kita tim acara juga ikutan mempersiapkan hal-hal itu. Betul, karena takutnya kita awal udah ngundang secara offline dan ternyata pesertanya kan juga terbatas ya, satu DKM. Bener. DKM itu hanya diberi kuota 1 orang saja. Itu takutnya nanti di sana itu mereka mengharapkan, oh sama nih kayak AGI 2019, Iya. tanpa dibatasi kuotanya. Tahu-tahu yang datang di hari H banyak kan, seabrek-abrek, kita nggak bisa menampung di lokasi di hari H. Seperti itu sih. Memastikan aja untuk keterbatasan kuota. Kemarin kalau nggak salah dari DKM hanya boleh hadir 50 orang kuotanya. Oke, iya. Wah, ini out of the box banget nih buat aku nih. 7 hari H-7 mengundang teman-teman yang notabene tidak hanya bicara Jabodetabek. Oke lah, Jabodetabek yang akan hadir offline itu pun masih dibatasi, tapi tetap tidak terbatas. Kita mengundang ke seluruh teman-teman dari perusahaan yang online, yang dari site terutama yang di berbagai daerah untuk bisa hadir. Ini mungkin bisa jadi tips yang menarik nih Mbak Yani. Boleh di-sharing ke kita. Step-stepnya itu gimana caranya 7 hari ngundang datang sebanyak itu? Karena saya yakin juga walaupun kemarin banyak ngurusin di offline, itu yang hadir di online pun juga luar biasa. Boleh. Nah, salah satu trip and tricksnya itu adalah dengan woro-woroin door prize sih Mas Zikri. Okay. Door prize kan tahun ini lebih menarik ya dari tahun lalu. Nah itu kita ngajak teman-teman, sebenarnya banyak yang pada protes, Mbak aku cuma 1 sih, bla 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 bla. Iya Pak, ini hanya pesertanya itu terbatas. Oke. Gimana sih cuma 1 kan gak seru kan, baru offline lagi ini itu. Apalagi kemarin temu DKM juga kan terbatas juga 1 perusahaan hanya 2. Nah, memang sebenarnya AGI itu wadah untuk teman-teman insan Museum Asra untuk bertemu, untuk bersilaturahmi dengan teman-teman yang lain. Tapi pada kenyataannya di tahun ini terbatas kan kuotanya. Oke, berarti aslinya sebenarnya bisa lebih banyak ya kalau seandainya ya, karena kita masih coba menjaga kondisi dengan keterbatasan, terutama yang offline, ya aslinya kalau kita biarkan ya akan lebih banyak yang hadir kalau seandainya offline ya Mbak Yani ya. Kayaknya sih lebih dari 2019 karena temu kangen 3 tahun kan ya secara online diadakannya. Betul. Luar biasa kayak kalau dibiarkan tanpa kuota. Iya, berarti bisa kebayang kalau selama 7 hari kayaknya tugas Mbak Yani nggak hanya sekedar memanggil peserta, tapi kayaknya lebih kepada membatasi peserta. Betul Pak, itu concernnya dari teman-teman di Amanah Asra yang pastiin ya kalau peserta hanya hadir 1, karena kan dari beberapa perusahaan juga diundang HC-nya ya dari Asranya langsung. Betul. Karena teman-teman CCIA sendiri kan udah ketahuan tuh berapa tim kali 10 orang. Betul. Iya, dan sepertinya terprediksi kalau teman-teman sempat nyimak obrolan kita dengan Mas Rohmat ya. Jadi Mas Rohmat itu waktu kemarin di interview kan juga sempat dikonfirm, Mas Rohmat ngerasa kursi itu 300 sudah disediakan. Tapi aktualnya tetap harus ngeluarin kursi yang ada di dalam gitu. Tuh kan berarti masih pada yang nakal kan. Masih ada yang lebih ternyata ya. Iya, itu tuh segitu aku kayak misalnya teman-teman DKM yang ketuanya itu sudah berkecimpung di CCIA, harusnya kan mereka sudah tidak kayak ngambil kuota lagi kan ya. Benar. Kadang masih ada beberapa perusahaan, Mbak ini kan saya udah ikut CCIA, boleh nggak diganti sama DKM yang lain ya, mau gimana ya, masa orang mau silaturahmi kita larang kan nggak mungkin ya. Iya. Termasuk saya ya. Bapak kan acara ya Pak, mohon maaf. Iya, saya acara dan sempat di-mention juga kan kemarin sama Mbak Yani ya, apa namanya, Pak Zikri sekalian mewakili perusahaan. Panitia kok makan kenapa? Saking terbatasnya. Saking terbatasnya.
Oke. Energinya menarik ini untuk menarik peserta, tapi bukan menarik peserta, lebih kebanyakan untuk justru menahan peserta kayak. Betul, menahan peserta untuk bisa hadir di hari H karena kita mengarahkan untuk bisa online aja kan. Tapi memang kalau online sendiri euforianya agak kurang ya. Mungkin mereka hanya tertarik di door prize-nya aja. Seperti itu sih. Oke, kira-kira dari tadi disampaikan ya tetap nasional, ngejagain justru biar nggak banyak yang datang gitu kan. Ada kendala-kendala tersendiri nggak Mbak Yani selama aduh susah kalau saya bilang menghimpun peserta sekarang kalau misalkan seperti itu ceritanya. Apa kendala terberatnya apa kira-kira itu? Kalau di tahun ini kemarin itu aku juga sempat nyebar teman-teman yang online juga kan memastikan mereka hadir di Zoom pada hari H. Terus pas di hari H juga kan linknya untuk claim Agikoin dan juga untuk door prize itu kan juga sebenarnya rahasia ya. Bukan rahasia sih sebenarnya. Kayak kejujuran dari teman-teman DKM aja, kalau kamu hadir ya berarti kamu harus claim door prize ini gitu. Itu kayak ngejaperin, betul. Kayak ngejaperin satu-satu DKM yang hadir. Saya tanya namanya siapa, kalau belum save nomornya karena kan ada beberapa teman-teman yang belum tahu WA-nya ya, karena yang dihadirkan bukan teman DKM yang biasa komunikasi dengan saya. Seperti itu sih. Kendalanya masih sibuk dengan teknis di hari H. Ya karena kalau untuk door prize sendiri kan harusnya secara adil ya, teman-teman harus bisa mengikuti gitu. Gimana caranya untuk bisa memberikan link yang sama untuk teman-teman yang hadir di online dan juga di offline. Tapi sejauh ini menurut Mbak Yani ya berarti 2020, 2023 kurang lebih 4 tahun lah ya menangani kepesertaan. Benar? Betul. Ya, sejauh ini di tahun ini terutama lah ya, itu sesuai dengan planning kah atau justru ada hal-hal yang ya kita mengatakan di luar rencana tapi justru malah lebih seru. Kalau untuk 2023 ini gimana Mbak Yani terkait kepesertaan dibanding yang sebelum-sebumnya? Kalau dibanding sebelumnya itu kan karena ngerasainnya baru yang online ya, paling itu deg-degannya di hari H. Teman-teman banyak yang nggak join di online, di Zoom gitu, kayak H-10 atau H-5 menit harus reminder teman-teman lagi untuk nge-share link dan menginfokan bahwa acara akan dimulai. Kalau di kemarin Agi 2023 itu ya deg-degannya itu kebanyakan peserta, gimana nih mampus gue kalau nggak bisa menampung bangku. Kemarin udah info sama Pak Rahmat, Pak ini kalau peserta lebih dari apa yang sudah dikuotain gimana? Tenang aja, masjid udah nyiapin tempat. Untungnya di situ alhamdulillah kan, karena mereka banyak, beberapa DKM juga loh mereka bawa anak sama istri. Itu aku deg-degan padahal udah nginfoin di awal, tetap aja ada yang bawa. Tapi alhamdulillah sih masjid support ya untuk lokasi dan area bermain anak-anaknya. Iya benar. Kemarin itu jadi teman-teman yang mungkin kurang terlalu melihat, jadi di Masjid Asra itu sudah menyediakan area anak karena ada ahwat Zoom juga ya di masjid ya. Iya, betul. Ya berarti itu sudah menjadi bagian rencana seandainya gitu kan, karena tugas salah satu yang menarik tahun ini adalah tugas kepesertaannya itu ngeremin gitu kan, ngejagain biar nggak terlalu membludak. Tapi tetap dibuatin planning kalau seandainya membludak ya udah disiapin Masjid Asra lah ya. Itu sih pokoknya udah wanti-wanti banget sama Pak Rahmat tuh. Bener-bener udah takut. Bener-bener mereka kan udah lama nih gak ngerasain offline. Gue datang aja orang gak ada undangan. Maksudnya kalau tahun 2019 kan datang harus bawa undangan ya. Kalau tahun ini kan cukup datang registrasi, ngisi link, udah santai. Iya, tiba-tiba kita berharap smooth gitu kan, kursi disiapin hanya 300 atau 400, tau-taunya jebol aja gitu kan, di lantai 8. Di lantai 8, makanya wah bahaya juga kalau nggak di-planningin lokasi kan. Iya, tapi alhamdulillah so far sejauh ini ya sesuai dengan rencana lah ya Mbak Yani ya, teman-teman tertib gitu kan, aman dan bisa ya cukup terkendali lah ya kemarin lah ya. Alhamdulillah sampai akhir acara juga masih pada ngikutin kan ya, sampai teman-teman CCA juga teman DKM yang diundang. Betul. Ya, dan animonya pun juga cukup tinggi sih, nggak hanya offline, di online pun juga terbukti kemarin kan waktu lagi kita pengundian door prize, banyak teman-teman yang di online juga dapat gitu kan, dan terverifikasi bahwa mereka masih
stay Hadir. di online karena kan Iya. ya salah satu persyaratan door prize kan harus tetap hadir gitu kan, khawatir Betul. di online ditinggalin gitu kan, berarti teman-teman tetap antusias menyaksikan Untuk walaupun mengikuti yang ada acara. Betul. di tempatnya masing-masing gitu. Oke, luar biasa. Ya, ya dari tahun inilah ya, ngelihat dari tahun ini hal-hal seperti itu, banyak ngejagain kepesertaan. Kira-kira ada harapan ke depannya nggak untuk Bayan nih, terutama di AGI yang berikutnya lah? Kalau harapan di AGI berikutnya mungkin dari secara jumlah keterlibatan peserta kali ya. Karena kan dari AGI tahun ini ada beberapa peningkatan jumlah peserta AGI dari tahun ke tahun ya. Itu menunjukkan Benar. semakin banyak insan Musim Astra tuh yang terlibat di kegiatan positif sendiri. Karena Betul. di AGI sendiri di tahun ini tuh banyak workshop dan lomba-lomba yang baru diadakan tahun ini. Pasti kan banyak teman-teman yang pengen tahu kegiatan apa sih yang ada di AGI. Terutama kayak teman-teman site dan kebun kayak baru join itu di online kemarin, baru tahunya kan. Iya. AGI. Oke, berarti sebenarnya luapan-luapan keinginan peserta pun juga coba disampaikan di kepanitiaan, benar nggak gitu Mbak Yani? Jadi istilahnya biarkan kami datang ke gedung AMDI gitu ya. Nah, apalagi kalau mereka tahu kemarin tuh sempat ada loh dari AAL, mereka sampai minta dana operasional untuk bisa datang di HBH. Pada kenyataannya kan memang tidak bisa untuk sebenarnya mungkin bisa aja kalau mereka terbatas, tapi kan balik lagi ke teman-teman yang di HO ya, apakah mereka mau fasilitasi itu atau tidak gitu. Karena kalau dari AGI sendiri kan yang hanya difasilitasi adalah teman-teman yang menang CCA kemarin itu ya, yang dari Sangatta. Betul. Iya, sejauh ini memang terutama yang difasilitasin oleh AGI itu ya terkait dengan lomba, misalkan lomba dari daerah ke final kita undang ke AMDI, tetap kita fasilitasi. Oh, berarti yang kemarin dari site pun sempat koordinasi dengan head office gitu ya, dari AAL untuk minta dibantu difasilitasin agar bisa datang langsung di halal gitu ya. Betul, karena itu kan juga lumayan ya, mereka kan di sini nggak mungkin sehari terbang terus sore pulang, itu kan nggak mungkin, pasti kan penginapannya apa segala macamnya kan butuh biaya ya. Iya benar, saking antusiasnya, tapi yang perlu kita apresiasi ya, saking antusiasnya pengen ketemu, merasakan euforia silaturahim gitu kan, yang utama ya bagaimana suasana halal bihalal di AMDI yang ya boleh jadi ya karena itu tadi kan 3 tahun tidak ketemu sehingga bisa bertemu tatap muka langsung lah ya. Betul. Oke deh, iya luar biasa, menarik. Tadi aku pikir secara perjalanan kepesertaan sudah cukup berlangsung lama, jadi kalau kemarin teman-teman acara, teman-teman MC semuanya sepakat mempersiapkan ini adalah H-7 sesuai dengan press release-nya Halal Bihalal. Aku pikir peserta ya sudah dari 1 bulan, sudah ada woro-woro gitu kan, sudah ada sounding-sounding. Ternyata tetap H-7. Luar sama biasa. Ya. Ternyata sama, di luar ekspektasi, kaget juga sih, nggak nyangka ya. Oke. Kalau nggak gitu nggak greget sih ngerjainnya. Iya. Harus dipepet-pepetin ya. Harus dipepet-pepetin. Tapi dipepetinnya PR-nya justru menahan pembludakan peserta yang ingin datang ke AMDI. Pak AMDI, gimana kalau ngundangnya H-1 bulan coba? Insya Allah mereka lebih mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, kayak yang di site dan di perkebunan. Bener. Hampir semua lantai harus terisi ya. Mudah-mudahan lah ya, mudah-mudahan ya bisa terimplementasi ya. Kita tidak mengurangi rasa hormat teman-teman yang ingin hadir ya, insya Allah semangat, spirit gitu kan, hubungan silaturahim yang kita masih dibatasi oleh jarak, terutama teman-teman yang berjauhan, insya Allah tidak mengurangi esensi silaturahim kita. Oke. Ya, aku terakhir lah untuk closing, Mbak Yani. Kira-kira ada pesan-pesan buat teman-teman profesional Muslim Astra di seluruh Indonesia terkait dengan Astra Gemah Islam ini atau halal bihalal ini? Kira-kira ada pesan-pesan khusus nggak, Mbak Yani? Pesan-pesan ya? Mungkin untuk ngajak seluruh karyawan grup Astra untuk menikmati berbagai kegiatan yang dilaksanakan tahun depan. Itu kan di AGI tuh banyak program-program Keisana yang didesain dengan lebih kreatif ya, agar bisa ngejangkau teman-teman yang ada di site dan juga di perkebunan. Nah, di tahun ini tuh AGI memang benar-benar memperhatikan hal itu. Jadi walaupun
yang di Jabodetabek bisa merasakan kayak kemarin Kambing Cup itu kan ada futsal, bulu tangkis, Mobile Legend. Nah, yang di set juga bisa loh untuk bisa mengikuti kegiatan lomba seperti murotal, salam Ramadan dan lain-lainnya. Jadi jangan berpikir Agi itu hanya buat teman-teman yang di Jabodetabek. Oh enggak, bisa juga untuk teman-teman yang ada jauh di sana. Betul, concern kita tetap senasional, banyak lomba-lomba yang ya kita manfaatkan, kita optimalkan secara online-nya, sehingga teman-teman sendiri pun juga bisa ikut terlibat gitu ya. Bisa berkontribusi di dalam lomba-lombanya. Iya, bahkan gak hanya sekedar lomba, ya kemarin sempat dapat bocoran dari sisi kepanitiaan sendiri pun juga bisa dimanfaatkan fasilitas secara nasionalnya, karena kemarin kita banyak juga tuh teman-teman panitia yang cakupannya juga nasional, di luar daerah, di luar pulau, tetap bisa kontribusi bantu panitia Agi yang ngisi acara, jadi MC dan lain sebagainya, tetap bisa dioptimalkan. Pokoknya Agi ini adalah wadah teman-teman untuk bisa berekspresi deh. Oke. Benar, setuju itu kalau saya. Iya kan ya. Ya wis Mbak Yani, terima kasih waktunya, nggak terasa 30 menit kita udah ngobrol, banyak sekali insight-insight yang kita dapatkan di sharing kita pada hari ini ya, yang notabene ya halal bihalal memang kalau keterikatan antara sesama muslim itu luar biasa kuat, apalagi di asragama Islami. Kalau kita hitung dari awal penyelenggaraan, workshop, lomba, walaupun di puncaknya di halal bihalal kemarin, ya kita hitung secara kepesertaan ya sudah luar biasa, tidak bisa dihitung ratusan lagi, mungkin ribuan kalau kita kalkulasi dari banyak-banyak kegiatan gitu ya Mbak Yani ya. Betul. Oke lah, ya kita lihat nanti setelah Agi di tahun ini selesai ya, di bagaimana mempersiapkan diri Mbak Yani untuk kepesertaan di tahun depan, mempersiapkan membludaknya teman-teman yang nanti pada ikut berpartisipasi. Kita ngomong partisipasinya dulu deh, baik dari kepesertaan, kepanitiaan ataupun event-event Agi yang lainnya. Oke, sekali lagi terima kasih Mbak Yani. Ya, aku mewakili teman-teman panitia, teman peserta dari perusahaan. Terima kasih untuk kesempatan dan waktunya. Betul, terima kasih juga sudah dilayani, banyak komunikasi yang dijalankan, yang disampaikan gitu kan, sehingga terutama Agi maupun di program-program dari Amanah Asra juga bisa tersampaikan dengan sangat-sangat baik. Baik, oke, tidak berlama-lama, sekali lagi ya kita tutup pertemuan hari ini. Itulah teman-teman podcast Agi, atas pertemuan kita mengenai, kita ngobrol-ngobrol dikit dengan Mbak Yani dari Amanah Asra terkait dengan kepesertaan di agenda Asragama Islami tahun 2023. Kita tutup pertemuan kita dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan juga doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih teman-teman profesional Muslim Asra. Sampai bertemu di podcast Agi yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.